Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Markas Demokrat untuk membahasnya langsung. Kita bergabung bersama dengan koresponden CNN Indonesia ada Teddy Zuhari. Teddy melihat tadi dalam satu layar ada Surya Paloh dan juga AHY yang akhirnya di tengah safari politik ini akhirnya mereka bertemu. Apa kemudian poin-poin yang dibahas keduanya antara Partai Demokrat dan juga Nasdem? Ya, selamat sore Puspa. Betul sekali bahwa hari ini Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh melakukan kunjungan perdananya ke DPP Partai Demokrat di kawasan Jakarta Pusat di Jalan Proklamasi untuk bertemu langsung dengan pejabat teras termasuk Ketua Umum dari Demokrat sendiri Agus Harimurti Yudhoyono atau yang kita kenal dengan sapaan akrab AHY. Dan pertemuan kalau saya melihat ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam lamanya sejak pukul 10 pagi dan berakhir menjelang pukul 13 siang. Dan memang ternyata apa yang dibahas oleh kedua ketua umum partai ini adalah hal-hal yang menjadi perbincangan ramai masyarakat saat ini terkait isu politik, di mana keduanya menyatakan bahwa mereka menyepakati ada hal utama, yakni sepakat untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup, dan mereka tetap mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka ini menjadi hal yang utama untuk tetap dilakukan agar sistem demokrasi di Indonesia tetap berjalan dan juga tidak disebut sebagai hal yang merampas hak atau suara rakyat ketika sistem pemilu dengan konsep proporsional tertutup ini dilakukan. Dan selain itu memang juga ada dibahas mengenai strategi-strategi kedua partai dalam pelaksanaan koalisi ini. Walaupun kita tahu memang sampai hari ini kedua partai, 3 termasuk dengan PKS, antara Nasdem, Demokrat, dan PKS belum secara de jure melakukan deklarasi mereka melakukan koalisinya. Tapi memang disebutkan oleh pihak Partai Demokrat bahwa dalam waktu dekat nanti mereka akan, jika tiba waktunya dianggap cukup, mereka akan segera mengumumkan atau melakukan deklarasi di antara ketiga partai ini, baik Demokrat, Nasdem, dan juga PKS. Ada salah satu poin juga yang dibahas tadi yang menarik ketika melakukan konferensi persnya, ada pertanyaan kepada Surya Paloh apakah calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies yang diusung sebagai calon presiden ini sudah disiapkan. Ini kembali dijawab oleh Surya Paloh dan juga Agus Harimurti Yudhoyono bahwa sesuai dengan kesepakatan koalisi bahwa untuk menentukan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang ini akan ditentukan oleh capresnya. Dan tapi Surya Paloh mengatakan tadi bahwa kalau dilihat secara kriteria, sebenarnya Agus Harimurti Yudhoyono ini dianggap cocok dan juga pantas, itu merupakan pilihan pribadi dari Surya Paloh. Namun demikian dia juga mengatakan sekali lagi bahwa untuk menentukan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden dan cawapres pada pemilu 2024 mendatang, ini tentunya akan diputuskan oleh calon presiden yakni Anies Baswedan. Saya akan sedikit berbincang dengan juru bicara dari Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Bang Herzaki, ini menarik dari pertemuan ini tadi yang dibahas soal wacana sistem pemilu proporsional terbuka yang diinginkan kedua partai, menyatakan sikap tegas akan mengawal sistem pemilu di Indonesia tetap dengan konsep seperti saat ini yang sudah pernah dilakukan, yaitu terbuka. Ya, karena bagi kami ini adalah hal yang esensial ya. Berbicara mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup ini bukan sekedar salah satu istilahnya itu teknis belaka, tetapi lebih kepada terkait kedaulatan rakyat. Bagaimana hak rakyat untuk bisa lebih leluasa dalam memilih siapa calon wakil rakyatnya, itu lebih dimungkinkan dengan sistem proporsional terbuka yang merupakan kemajuan yang sangat-sangat progresif ya, terkait dengan sistem pemilu kita yang sudah kita capai bersama dalam waktu belasan tahun terakhir ini. Nah, tentu harapannya dari kami Partai Demokrat ya, disampaikan oleh Mas AHY tadi secara tegas dan jelas, ingin agar ini tetap berlanjut. Dan kan menjadi pertanyaan besar ini, Pak Surya Paloh juga tadi dengan sangat kencang menyampaikan bahwa kami mendukung yang terbuka. Nah, pertanyaannya begini nih, ini kan terkait dengan aturan yang seharusnya dibuat di parlemen, ya, sehingga seharusnya diserahkan kepada para lawmaker. Lawmaker ini ada 9 di parlemen, 8 sudah sepakat gitu, ya kan, sama, kita tetap hanya ada 1 yang berbeda.
Kemudian yang kedua, kita juga tahu bagaimana eksekutif ya yang terlibat juga dalam pembuatan hukum ya itu sama sikapnya bahwa mereka mengkhawatirkan terjadinya instabilitas jika mendadak di tengah-tengah permainan ini ada perubahan aturan bisa menimbulkan gejolak sosial dan politik. Nah inilah yang sama-sama kami berdua juga Nasdem dan Demokrat sepakat gitu. Jangan sampai malah mohon maaf nih ini seakan-akan nanti malah ingin membuat chaos atau membuat rame gitu loh gitu. Nah, Ini kan sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Apa skenario worst case dari pihak Anda dengan koalisi Anda jika ternyata ini disetujui dengan konsep proporsional tertutup? kalau bagi kami sampai dengan saat ini kami masih terus berupaya karena kami menjadi pihak terkait ya. Pemerintah sudah memberikan kesaksian, nanti teman-teman 8 partai ini juga bergantian memberikan kesaksian. Saat ini kami juga terus mempelajari nih langkah-langkahnya gitu. Langkah-langkahnya apa nih jika misalnya tadi katakanlah ada worst case skenario. Tapi kalau jika kita berpijak pada logika hukum juga terkait presidensial threshold tadi yang jauh lebih esensial loh. Kita bicara mengenai presidensial threshold kan terkait dengan hak konstitusi. Setiap warga negara untuk bisa terpilih sebagai capres atau cawapres harus diajukan oleh parpol kan begitu, ya kan? Nah, karena di konstitusi tidak ada dan disampaikan bahwa itu adalah open legal policy, dikembalikan pada lawmaker atau pembuat hukumnya. Lalu mengapa kemudian terkait dengan sisi perusahaan terbuka dan tertutup ini perlakuannya ya sama seharusnya karena ini sebenarnya bicara mengenai sistem, oke ini esensial. Ya seharusnya biarkanlah itu proses di parlemen. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Pak SBY, janganlah karena punya kekuasaan, karena kebetulan sedang berkuasa gitu, lalu kemudian menggunakan cara yang singkat. Ya, lalu ya kita ajukan saja judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Oke, ada hal yang menarik juga pertemuan dari dua ketum tadi, AHY dan Surya Paloh. Ada pertanyaan ketika konferensi pers terkait siapa pendamping Anies di 2024. Sampai hari ini belum diputuskan oleh tiga partai dalam koalisi ini. Tapi tadi sempat ada pernyataan dari Surya Paloh, ada kalimat cocok dan pantas untuk AHY, tapi memang diserahkan kembali ke Anies Baswedan sebagai capres 2024. Sebenarnya secara internal sendiri apakah kans untuk AHY masih dibahas sebagai cawapres? Kalau dari kami sudah tegas dan jelas, Ketum AHY sudah menegaskan ya di waktu akhir Januari kemarin dan tadi juga sudah disampaikan bahwa kami sepakat dan mendorong cawapres ditentukan oleh capres. Kami sudah sepakat bertiga, capresnya adalah Anies Baswedan, Demokrat, PKS, dan Nasdem. Lalu untuk cawapres itu diserahkan kepada capres. Memang kalau tadi misalnya dibahas bahwa Pak Surya Paloh tadi menyampaikan bahwa oh ini lebih dari pantas. Ya ini kan tadi lagi-lagi adalah sikap beliau gitu. Di kami Demokrat juga ada dan banyak kader menginginkan seperti itu. Ketika datang ke lapangan konstituen juga seperti itu. Berbicara mengenai hasil survei juga seperti itu. Tapi lagi-lagi ya tadi kami mementingkan Mas AHY mengedepankan aspirasi rakyat yang menginginkan koalisi perubahan ini terjadi. Ya, biar agar lebih mudah ini ke depannya. Jadi ya sudah bagi kami yang penting kita jadikan ini, kita perjuangkan aspirasi dan harapan rakyat untuk perubahan dan perbaikan. Janganlah kemudian ada hal-hal yang tadi menghambat dalam proses pembentukan koalisi ini. Dan kami lebih fokus berbicara mengenai kriteria. Ya silakan nanti kita sama-sama telusuri. Dan kami sangat yakin Mas Anies sebagai capres juga tentu akan mempertimbangkan banyak aspek gitu. Oke, berarti publik masih terus menunggu dari koalisi perubahan ini siapa cawapres bagi Anies Baswedan nanti. Tapi yang menarik juga pertanyaan terakhir saya adalah kapan sebenarnya deklarasi koalisi perubahan ini akan dilakukan? Karena tadi AHY juga sempat mengatakan dalam konferensi persnya bahwa kapal segera akan berlayar. Tapi startnya itu kapan belum diumumkan sampai hari ini. Tanggapan Anda? Ya karena kami semua sebenarnya bertiga ini sama-sama punya kesepakatan. Kalau kita berbicara mengenai sesuatu ini, ya deklarasi ini adalah lebih kepada pengaturan ritme dan tempo saja. Entah kapan di-announce atau diumumkan kepada publik. Nah karena bagaimanapun ya kami ini kan dalam politik lagi-lagi. Ya kan dalam politik ini kami mesti sangat berhati-hati dan berkalkulasi tadi. Sebenarnya kan secara de facto kami ini sudah paling maju loh. Ya kan koalisi perubahan ini sudah 28%, paling besar. Sudah satu-satunya yang punya capres loh. Baca pres hanya kami. Berbicara mengenai baca pres tadi sudah diserahkan. Nah untuk deklarasi koalisi kebersamaan ini, kami juga sedang mengkalkulasi berbagai faktor gitu. Kapal memang akan segera berlayar, ya kan. Tetapi lagi-lagi waktunya kapan sama konsepnya kami seperti Nasdem tanggal 3 Oktober. Kemudian pengumuman dari kami mengenai mendukung Anies, lalu teman-teman PKS mendukung. Lalu pertemuan hari ini,
selalu tahunya hanya H-1 kan, gitu. Karena lagi-lagi ada suppress effect dan juga bagian dari upaya kontingensi. Sebelum waktunya itu kan ya kita tahu bahwa kami akan menghadapi pihak-pihak yang tidak menginginkan perubahan yang terjadi. Bahkan sampai dengan saat ini mereka masih, beneran nih koalisi perubahan jadi terbentuk. Padahal mereka sudah melakukan sedaya upaya agar ini tidak terjadi, agar Adi Baswedan tidak menjadi capres gitu. Nah, itu kami mesti lebih hati-hati lagi gitu pada saat ada kemajuan apapun itu. Kalau terlalu awal untuk diumumkan, ya kita belum siap dengan segala pelindungnya gitu ya. Nah, gitu. Baik Bang Herzaki, terima kasih banyak waktu Anda. Dan Puspa, tadi itu penjelasan singkat dari jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Memang belum ada keputusan secara resmi kapan akan diumumkan deklarasinya. Ini masih menunggu waktu, tentu kita publik juga masih akan menantikan kapan koalisi perubahan PKS, Demokrat dan juga Nasdem akan mengumumkan deklarasi dan juga mengumumkan cawapres yang akan mendampingi Anies pada 2024 mendatang. Puspa. Oke, kita tunggu nanti surprise efeknya yang tadi disampaikan oleh Herzaki. Teddy Zuhari, koresponden CNN Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda.